Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftah Feblusiani, NIM 193141077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Langsung saja, di sini ada pengertian pemetaan adalah proses kegiatan untuk menghasilkan peta yang meliputi tahapan akuisisi dan dengan survei terestis atau penginderaan jauh, yang kemudian dilakukan pengolahan dalam manipulasi data yang ditunjukkan untuk menghasilkan representasian data serta informasi dalam bentuk peta analog maupun peta digital. Yang selanjutnya, pengertian sendiri dari peta. Peta di sini adalah alat yang dapat menjelaskan persoalan suatu ruang atau wilayah sekaligus mendeskripsikan atau memberikan berbagai informasi dari wilayah yang ditetapkan. Di sini dalam perencanaan daerah peta digunakan untuk pertama, untuk memberikan informasi pokok dari aspek keuangan tentang karakter dari suatu daerah. Yang kedua, untuk alat analisis dalam mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-penemuan penelitian yang dilakukan. Yang terakhir yaitu sebagai alat untuk menjelaskan rencana yang diajukan. Dapat disimpulkan, pengertian dari pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan untuk semua standar kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dengan tema yang sudah dipilih. Pembelajaran tematik merupakan bentuk yang menciptakan sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa aktif, terlibat dalam proses pembelajaran mengajar, dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam belajar tematik, siswa akan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Di sini saya Evi Setianingrum, NIM 193141095. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara menentukan tema. Dalam memilih tema perlu dilakukan dua hal berikut. Yang pertama, dalam pemilihan tema biasanya datang dari staf pengajar atau guru kelas dan bermusyawarah dengan siswa. Biasanya guru akan menentukan tema dasarnya dan siswa yang akan menentukan unit temanya. Tentunya siswa dalam menentukan unit temanya ini sudah melakukan musyawarah dengan guru. Guru dalam memilih tema perlu mengacu pada tujuan dan materi-materi pada pokok bahasan di setiap mata pelajaran yang ada di kurikulum. Bisa juga dengan pertimbangan lain dalam pemilihan tema, yaitu yang pasti harus ada kolaborasi atau kesepakatan antara guru dan siswa. Bisa saja memilih tema dari materi-materi dalam buku bacaan atau isu yang sedang beredar atau pengalaman, minat, dan yang lainnya. Selanjutnya, yaitu dalam memilih tema juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu kita harus mempelajari standar kompetensi dasar terlebih dahulu. Kemudian kita dapat memilih mana tema yang cocok untuk digunakan. Cara yang kedua yaitu kita bisa memilih terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Selanjutnya kita dapat mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran. Dan kemudian kita akan menentukan tema mana yang cocok untuk digunakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat dan lingkungan, dan daerah setempat.
Menurut tim pusat kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional, dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik. Tema yang dipilih sebaiknya tema-tema yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan dialami anak. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang sulit. Dari yang sederhana menuju yang kompleks pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Yang ketiga, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Anak tidak belajar hal yang abstrak, tetapi belajar dari fenomena kehidupan dan secara bertahap belajar memecahkan problem kehidupan. Yang keempat, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik. Yang kelima, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Yang keenam, tema yang dipilih dapat mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, yaitu kognitif, keterampilan, dan sikap.